Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua pada sehat-sehat ya. Kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar sayang kita kenalan dulu kali ya. Teman-teman, kenalin nama aku Nurjana dan sekarang lagi berkuliah nih di Universitas Negeri Makassar di jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini atau yang biasa disebut dengan jurusan PG PAUD. Dan sudah hampir memasuki semester 5 nih teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang 3 kunci utama dalam membangun suatu kebiasaan. Nah, bagaimana sih habit itu bisa dibentuk? Bagaimana caranya habit itu bisa terbentuk baik secara sadar maupun tidak sadar? Nah, materi ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Good Habits, Bad Habits dari sebuah karya Wendy Woods yang merupakan seorang pakar. Kita mengulang-ulang aktivitas tertentu yang kemudian itu menjadi habits dan habits itu mengubah menjadi sebuah karakter. Lalu, apa sih 3 kunci utama dalam membangun suatu kebiasaan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Kunci pertama adalah konteks atau surrounding, yang artinya lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan benda mati dan bisa juga benda hidup, teman-teman. Contohnya, setiap pagi nih, Jana ingin minum kopi. Misalnya, kemudian Jana itu meracik sendiri dengan takaran tertentu dan air panas dengan suhu tertentu, ditambah creamer di dapur yang sama dengan gelas yang sama. Terus diulang-ulang, terus sampai membuat kopi itu gak perlu Jana pikirin lagi. Sampai membuat kopi ini, Jana justru mikir, apa yang akan dikerjakan hari ini, harus bertemu dengan siapa hari ini, dan sebagainya. While I'm doing something physically, my cognitive is actually not hard. Saat sedang melakukan sesuatu secara fisik, misalnya nih, mau bikin kopi, olahraga pagi, memasak, atau apapun yang dilakukan secara fisik, dilakukan tanpa kita harus memikirkannya terlalu lama. Kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Sambil lari, kita sambil ngedengerin podcast nih misalnya. Sebetulnya yang ada di pikiran kita pada saat itu, kita fokus pada perbincangan podcast itu, bukan di cara kita berlari ataupun sudah berapa kalori yang sudah keluar. Nah, Wendy Wood menjelaskan multitasking yang efektif dalam membangun habits itu adalah yang menggabungkan 2 aktivitas, yang satu adalah kognitif dan yang satu adalah fisik. Nah, konteks ini perlu dibangun. Nah, bagaimana cara membangun konteks atau lingkungan ini? Jawabannya simpel, teman-teman. Kita bisa cek semua yang ada hubungannya dengan aktivitas atau habits yang sedang kita bangun. Maka, yuk kita pastikan semua itu adalah sesuatu yang kita pilih dan kalau bisa kita sukai. Contohnya nih, biasanya kita mau belajar nih teman-teman, maka kita fokus ngerjain tugas. Maka yang namanya mengatur surrounding itu adalah kondisi meja belajarnya, kondisi kamarnya, lembaran-lembaran soal yang sudah kita persiapkan. Atau kalau itu di gadget, misalnya nih soal-soalnya udah dicari dan dipersiapkan sehingga ketika esokan harinya tiba, kita bukan lagi mempersiapkan semuanya di hari itu. Maka yuk kita pastikan semua itu adalah sesuatu yang kita pilih dan kalau bisa kita sukai. Contohnya nih, biasanya kita mau belajar nih teman-teman, maka kita fokus ngerjain tugas. Maka yang namanya mengatur surrounding itu adalah
kondisi meja belajarnya, kondisi kamarnya, lembaran-lembaran soal yang sudah kita persiapkan. Atau kalau itu di gadget, misalnya nih soal-soalnya udah dicari dan dipersiapkan sehingga ketika esokan harinya tiba, kita bukan lagi mempersiapkan semuanya di hari itu. Nah, kunci kedua dalam membangun kebiasaan adalah repetition atau pengulangan. Ketika Wendy Wood menjelaskan secara saintifik bahwa habit system is sort of particular connection in our neuron connection system in our brain that starting that we repeat. Habit system itu sebetulnya adalah sistem koneksi neuron yang ada di otak kita, yang terbentuk karena berdasarkan apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Jadi, kalau ada yang bertanya siapa kita atau bagaimana cara kita menilai diri kita, maka cek apa yang sedang kita kerjakan dari pagi, siang, malam, sampai pagi lagi. Karena itu yang akan menjadi habit kita, itu yang akan menjadi karakter kita. Mungkin yang di pikirannya adalah tidak menunda-nunda, namun yang terus terjadi adalah terus menunda-nunda. Maka kita adalah prokrastinator. Kita adalah orang yang suka menunda-nunda. Faktanya demikian. Yang ada di pikiran kita adalah kita gak pengen leye-leye, kita gak pengen scrolling berlebihan, gak pengen scrolling sosmed secara berlebihan. Tapi apa yang kita lakukan adalah demikian. Maka mau gak mau, kita harus mengakui bahwa kita adalah si pemalas itu. Nah, teman-teman, Wenwood dengan sangat apik menjelaskan dalam bukunya ada perbedaan antara pikiran yang ideal dengan realitas kehidupan. Jembatan penghubungnya adalah habit itu sendiri. Wajar banget kan kalau ini mengartikan habit sebagai certain way of learning, cara atau jalan tertentu dalam mempelajari sesuatu yang bisa jadi enggak kita ketahui, enggak kita sukai, namun kita berusaha melakukan itu. Awalnya sih kita masih pikir-pikir dan sangat sadar dalam melakukan itu. Oke, repeatedly kita lakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya menjadi rutinitas bahwa yang kita lakukan. Maka itu yang disebut sebagai habit dan itu yang akan menjelma menjadi sebuah karakter. Dan kunci ketiga atau kunci yang terakhir dalam membangun suatu kebiasaan adalah reward. Hasil penelitian, Wendy Wood menunjukkan gambaran 90% manusia ternyata cenderung mau melakukan sesuatu itu yang menyenangkan, yang enjoyable, yang fun, daripada yang sakit dan menyedihkan. Meski kita tahu nih bahwa ujungnya ada goal yang besar yang bisa kita tuju. Misalnya, hanya 10% manusia yang mau memaknai pain atau rasa sakit sebagai bagian dari proses yang memang harus dilewati. Nah, ini LED banget nih dengan kita anak muda di abad 21. Nah, di mana semua hal yang bisa kita dapatkan itu sangat mudah. Secara mudah, cepat, nyaman. Kita nggak perlu lagi nih harus merasa sakit, nyaris. Apapun itu teman-teman, baik itu ilmu, pengalaman, wawasan, pertemanan, semuanya nyaris bisa kita dapatkan secara mudah. Bukan hanya sekedar untuk makan atau barang sekalipun selama uangnya ada, ya bisalah. Kita hanya dengan secara klik dengan selesaikan pembayaran, terus kemudian diantar nih ke rumah. Setelah itu bukan tentang ini, diantar ke rumah. Setelah itu
bukan tentang benar-benar salah, tapi karena kecenderungan adalah seperti itu, maka ini justru adalah kunci dalam mengonsumsi stensilan, habit, atau kebiasaan. Well, setidaknya ini adalah asal yang harus dipelajari dalam buku Good Habit. Hebatnya, melakukan sesuatu hal yang kecil secara berulang-ulang yang kita upayakan itu menyenangkan, bagi kita akan jauh lebih baik memberikan impact pada perubahan diri, minimal habit yang akan menjadi karakter pada diri sendiri. Karena hal kecil yang menyenangkan jadi akan tertancap kuat. Karena hal kecil yang menyenangkan akan jauh lebih tertancap kuat dalam memori dan ada keinginan untuk mengulangnya. Saat rasa ingin tahu dan untuk mengulangnya itu karena rasa hebatnya, melakukan sesuatu hal yang kecil secara berulang-ulang yang kita mengupayakan itu menyenangkan bagi kita akan jauh lebih baik memberikan impact pada perubahan diri. Minimal habit yang akan menjadi karakter pada diri sendiri. Karena hal kecil yang menyenangkan jadi akan tertancap kuat dalam memori dan ada keinginan untuk terus mengulanginya. Saat rasa ingin tahu untuk mengulanginya karena rasa tenang, jadi maka ini erat kaitannya dengan hormon dopamin yang kita keluarkan pada excitement atau rasa senang yang ada, rasa bahagia, dan ada gairah yang akan muncul. We experience enjoyment as we are doing. Kita bisa jadi melakukan aktivitas sebetulnya bukan karena kita suka dengan aktivitasnya. Untuk itu, kita bisa membagi ini menjadi internal reward dan external reward. Nah, itulah tadi 3 kunci utama dalam membangun suatu habits atau kebiasaan. Jangan lupa diamalkan ya teman-teman. Oke, saya Nurjana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.